Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada pertanyaan menarik tentang SEO sampai terjadinya closing itu proses alurnya tuh seperti apa. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, untuk teman-teman yang saat ini emang bingung gitu kan, sebenarnya jalur SEO ini sampai terjadi closing itu prosedurnya, alurnya itu seperti apa gitu kan, karena kita kemarin ada Zoom juga ya membicarakan tentang hal ini gitu kan, ya. Sebenarnya SEO itu tertracking sampai closing itu alurnya gimana? Kalau Google Ads kan terdata ya teman-teman sekalian ya, kalau Facebook Ads terdata, IG Ads terdata. Nah, tapi kalau SEO ini sepertinya agak sedikit berbeda karena organik gitu kan. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian SEO sampai terjadi closing. Coba nanti teman-teman gambarkan ya, datakan seperti ini. Nah, SEO ya, target kita adalah gimana caranya orang lain bisa datang ke website kita dengan kata kunci yang kita targetkan. Ya, ibarat kata ketika orang mencari muncul nama website kita di posisi teratas Google, kemudian mereka ngeklik dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, bermula pertama dari kata kunci dulu nih teman-teman sekalian. Makanya di dalam dunia SEO ya, ada kata kunci yang mau melahirkan leads yang bagus. Apa itu? Namanya kata kunci transaksional. Kata kunci transaksional itu kalau produk fisik, teman-teman nembak bisa jual, distributor, produsen, agen, supplier, toko, pabrik, ya, grosir, dan lain sebagainya. Nah, ini produk fisik. Ini kalau teman-teman tembak ya dan menang, itu leads-nya bagus tuh. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Yang kedua, kalau emang produknya adalah produk jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat, teman-teman yang merasa konsultan hukum, merasa konsultan pajak, kan begitu. Ya, yang merasa adalah pembicara, yang merasa trainer, yang merasa adalah coach, yang bisa privat, yang bisa kursus. Nah, ini adalah kata kunci yang melahirkan transaksional yang bisa melahirkan leads yang bagus. Oke. Nah, kita bedah ya teman-teman sekalian ya. Tapi saya pengen ngobrol dulu nih teman-teman sekalian. Untuk bisa memenangkan transaksional ini, untuk saat ini Google nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan dia memilih, oh website ini yang sesuai kaidah on page menang. Nggak. Contoh, saya misalnya pengen menembak kata kunci konsultan hukum misalnya ya. Maka Google akan melihat apa lo sudah benar-benar layak untuk menang di konsultan hukum nggak nih. Nah, website akan dinilai dari konten yang dia bangun dulu nih. Sebelum dia nembak transaksional. Maka website nembak konsultan hukum akan diperiksa nih. Ya, akan diperiksa apakah dia emang sering ngomongin tentang hukum. Apakah dia emang sering ngomongin tentang cara, manfaat, ya, informasi, ya, question, informasi yang berhubungan tentang hukum. Ada nggak dia bikin konten di sana? Layak nggak? Kalau nggak layak, kalau nggak pernah bikin konten itu, nggak akan dikasih panggung. Ini saya tegaskan dulu teman-teman sekalian. Makanya sekarang website, kalau dia targetnya adalah jasa pembuatan website, tapi website ini nggak pernah ngomongin tentang website, tentang domain, tentang hosting, tentang bagaimana pekerjaan website dan lain sebagainya, maka tidak akan dikasih panggung. Itu dulu. Ya, itu dulu teman-teman sekalian. Oke. Makanya website ini harus dibangun konten. Oke, dibangun konten tentang informasi, tentang question, baru transaksional. Biar Google tahu, oh ini website ini layak. Karena dia sering membangun transaksional, informasi dan question. Gitu kan? Oke, kalau nanti menang nih kata kunci konsultan pajak dengan misalnya 20.000 volume pencarian misalnya. Dan dia menang posisi 1. Ya, dan ternyata dapat traffic 5.000 gitu kan. Nah, maka rumusnya adalah berarti ada orang yang datang ke website tersebut 5.000 kali dalam 1 bulan. Oke, makanya di sini adanya traffic, leads, real WA, closing. Oke, traffic ini berarti dia sudah masuk ke website kita. Ketika dia mencari kata kunci konsultan hukum, masuk ke website kita, ya, dan dia baca-baca di website tersebut. Makanya tampilan website mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Kenapa? Karena website sama customer baru, ya, pembaca kita udah head to head nih. Ya, urusan kita udah nggak ada lagi nih, urusan kita optimasi biar dia datang ke website kita. Dia sudah masuk ke website kita, maka website lah head to head sama si pembaca tadi. Makanya di dalam website masukkan headline-nya, masukkan sub-headline-nya, masukkan di situ gimana caranya problem mereka bisa kita jadikan sebagai solusi. Inilah solusi yang kita tawarkan. Ya, kamu punya masalah hukum dengan orang lain, yuk solusikan bersama kami.
kupas tuntas bersama kami agar problem kamu menjadi selesai. Bisa kita sampaikan seperti itu. Klik tombol di bawah ini, hubungi kami. Kami siap melayani Anda. Nah, jadi ada hotline, ada subhotline, ada klik tombol hubungi kami. Ada testimoni yang sudah pernah bekerja sama dengan kita, gitu kan. Kemudian mungkin ada video kita, ya kita melawan ya orang-orang yang bersalah dan kita menang di persidangan dan lain sebagainya. Akhirnya ya ada juga kita sampaikan subscriber YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita, dan video-video kita yang viral yang masuk di podcast-podcast nasional gitu kan. Boleh teman-teman sampaikan di situ. Oke. Nah, nanti hubungi kami siap membantu Anda. Oke. Nah, dari traffic yang terjadi, maka kliklah mereka. Nah, kliknya itu nanti masuknya leads teman-teman sekalian. Tapi kliknya tadi belum tentu masuk ke real WA. Ya. Makanya nanti dari leads masuk ke real WA. Nah, anggaplah mereka sudah masuk ke real WA, sudah masuk ke WA. Halo, kami punya masalah dengan ini bla 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 sengketa tanah. Bisa nggak bantu kami menyelesaikan masalah ini? Masuk. Berarti yang berhubungan sama WA siapa? Admin. Berarti head to head sama customer sudah admin. Hubungannya sudah sama admin nih. Udah nggak ada hubungan sama SEO. Maka admin harus dilatih bagaimana cara menjawab WA yang benar. Admin harus dilatih bagaimana nanti closing rate-nya harus tinggi. Admin harus dilatih bagaimana memfollow up customer-customer calon customer ini biar menjadi customer baru. Ya. Atau customer yang tidak jadi order tetap harus di follow up bagaimana cara bisa menghasilkan customer. Atau customer yang dulu-dulu ya, yang pengen repeat order, maka admin tugasnya untuk mencari itu. Ya, maka kekuatan admin inilah yang akan bertarung langsung dengan customer dan langsung terjadi closing. Gitu terjadi closing, barulah tahu kita berapa margin yang terjadi, berapa omset yang kita dapatkan, berapa keuntungan bersih yang kita dapatkan. Ya, kita mengerjakan SEO butuh biaya nggak? Butuh. Penulis konten butuh biaya. Penulis kita bayar. Ya, kita cukup bayar itu domain hosting, ya, perawatan website. Nah, kan begitu. Artinya nanti dari website tersebut melahirkan omset. Omsetnya berapa? Melahirkan profit. Nah, profitnya teman-teman nanti bisa bandingkan. Ya, oh ternyata saya dapat omset 300 juta. Profit saya 150 juta. Misalnya ya. Oh ternyata apa yang saya keluarkan tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan. Saya dapatkan ini jauh lebih besar daripada apa yang saya keluarkan. Nah, ini teman-teman harus pahami ini. Sehingga SEO itu nggak dikit-dikit boncos. SEO itu nggak dikit-dikit nggak dapat hasil sama sekali. Tidak. Dari SEO mainnya jangka panjang. Sehingga nanti teman-teman dapat profit, dapat hasil, ya, selisih ini nanti teman-teman dapatkan margin yang baik. Gitu ya. Makanya main SEO jangan main retail. Jangan main keuntungan 1.000-2.000. Main gede sekalian. Konsultan hukum, ya, sekali besar bisa besar dapatnya. Ya, bisa jutaan, puluhan juta dan lain sebagainya. Oke, begitu ya ilustrasinya dari website, leads, WA Reel sampai terjadi closing, itu semua butuh proses teman-teman sekalian. Jadi tidak ada semua yang install, makanya sukses itu adalah suka proses. Maka teman-teman yang tidak suka proses, maka tidak akan menjadi sukses. Terima kasih bagi teman-teman bertanya, langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.